Kawan-kawan mahasiswa yang dikasihi Tuhan, saya Rudolfus Antonius. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca satu bagian dari Alkitab, yaitu Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kawan-kawan mahasiswa yang dikasihi Tuhan, tema kita, terang yang besar, sukacita yang besar. Berdasarkan bacaan kita ini, kita coba memeriksa apa yang dipesankan oleh bagian firman Tuhan Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6 ini bagi kita di sini dan kini. Kawan-kawan umat Allah, dalam hal ini bangsa Israel, sedang berada di titik nadir. Mereka pecah tahun 930 sebelum Kristus lahir. Terbagi dalam dua kerajaan. Di sebelah utara, kerajaan Israel. Di sebelah selatan, kerajaan Yehuda. Konflik bersenjata sering mewarnai hubungan di antara dua kerajaan yang sebenarnya bersaudara itu. Kerajaan Israel mencapai puncak kejayaan semasa Raja Yerobeam yang kedua, yang memerintah tahun 783 sampai dengan 741 sebelum Kristus.
Namun hanya dalam tempo 20 tahun setelah kematiannya, kerajaan Israel mengalami kemerosotan dan akhirnya runtuh. Orang Jawa menyebutnya sirna ilang kertaning bumi, lenyap di telan bumi. Betapa tidak? 4 dari 6 raja Israel sesudah Yerobeam II tewas dalam kudeta berdarah. Zakaria, putra Yerobeam II, dibunuh oleh Salum. Kemudian Salum dibunuh oleh Menahem bin Gadi, seorang raja perang dari Tirza. Pekahya, putra Menahem, dibunuh oleh Pekah bin Remalia, salah seorang perwiranya. Dan pada gilirannya, Pekah bin Remalia pun dibunuh oleh Hosea bin Ela. Di samping itu, kawan-kawan sekalian, superpower atau adidaya, negara adidaya, negara superpower Asyur sedang memperluas kekuasaannya ke selatan. Kerajaan Aram sudah menyerah, menyatakan takluk kepada Asyur. Begitu juga kerajaan Israel. Nah, Menahem yang bengis kepada rakyatnya sendiri, yaitu membantai seluruh penduduk Tifsah, bahkan membunuh ibu-ibu hamil beserta janin yang mereka kandung. 2 Raja-Raja 15 ayat 16. Menahem yang bengis kepada rakyatnya sendiri ini takluk kepada Pul alias Tiglat-Pileser III, Raja Asyur. Maka negara Israel tunduk kepada negara Asyur dan harus membayar upeti. Nah, orang-orang kaya raya yang diperas oleh Menahem guna membayar upeti tersebut, kemudian mendorong seorang perwira bernama Pekah bin Remalia untuk merebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan terjadi setelah Menahem digantikan oleh putranya, yaitu Pekahya pada tahun 738 sebelum Kristus. Pekah bin Remalia menggulingkan Pekahya dalam sebuah kudeta berdarah dan menjadi raja Israel pada tahun 737 sebelum Kristus. Pekah bin Remalia ingin membebaskan Israel dari cengkeraman Asyur. Tapi ia sadar bahwa Asyur terlalu kuat bagi Israel. Karena itu ia berusaha membangun koalisi militer. Ia berhasil mengajak Rezin, Raja Aram. Kemudian mereka bersama-sama mengajak Yotam, Raja Yehuda. Saat itu Yehuda masih berdaulat, belum tunduk kepada Asyur. Yotam menolak ajakan itu. Rupanya ia tidak yakin koalisi militer Aram, Israel, dan Yehuda sanggup menghadapi Asyur. Nah, menghadapi penolakan ini, Rezin dan Pekah bin Remalia menyatakan bahwa koalisi Aram dan Israel akan menginvasi Yehuda. Maka pecahlah perang yang dalam sejarah dinamakan Perang Siro Efraim. Perang koalisi Aram dan Israel melawan Yehuda. Sementara itu, sejumlah elit politik Yehuda ingin agar Yehuda bergabung dengan koalisi Aram dan Israel. Nah, sebagai respons, Rezin dan Pekah bin Remalia mengusulkan penggulingan kekuasaan di Yehuda. Ini politik